Betapa indahnya kesatuan, karena kesatuan adalah perwujudan kasih. Ketika kesatuan gereja terjadi, maka hati Tuhan disenangkan. Dari takhtanya di surga, Ia akan mencurahkan berkat, damai, dan sukacita di atas muka bumi. Satu hati, satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk kemuliaan. Saudaraku, di tahun 50-an, Korea adalah negara yang sangat miskin. Akibat dari perang saudara yang terjadi di sana membuat bukan hanya tanahnya rusak, tetapi juga mentalitas dari bangsanya pun ikut jatuh. Tetapi puluhan tahun kemudian, ketika bangsa ini merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, bertobat dan berbalik dari jalan yang salah, mengenal Allah pencipta mereka dan menyembahnya. Setelah pertobatan itu, pemulihan pun Tuhan sediakan. Bangsa Korea kini menjadi salah satu bangsa terpandang di dunia. Kemajuan mereka bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi budaya mereka yang bisa berpengaruh ke dunia global secara keseluruhan. Ini luar biasa. Maksud saya menceritakan hal ini adalah ada pesan Tuhan yang akan disampaikan lewat hambanya, yaitu Pastor David Yonggi Cho dari Korea, yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini di tengah-tengah kita, dan sebentar beliau akan naik. Pendeta Yonggi Cho yang mendirikan gereja Wonderful Gospel, gereja terbesar di dunia dengan 820.000 jemaat. Dia membuat peristiwa baru dalam sejarah gereja dan menunjukkan teladan pertumbuhan gereja yang berhasil. Melalui CDM, organisasi misi luar negeri yang didirikan untuk mendukung misi dan pelayanan Pendeta Yonggi Cho, beliau berkhotbah di lebih dari 400 KKR di 270 negara. Push Gospel dapat maju satu langkah dengan membagi aliran Pantekosta dan Gerakan Roh Kudus di Jerman sebagai pusat teologi Protestan. Gerakan Roh Kudus luar biasa di KKR Moskow terbuka di Istana Kremlin yang menjadi simbol Uni Soviet, sehingga 400.000 orang ikut ibadah dan 1.500 orang bertobat dan percaya pada Yesus. Khususnya di KKR Brasil ada 1,5 orang ikut, sehingga Pendeta Yonggi Cho harus naik helikopter ke tempat KKR. Pada tahun 1994, ada 2,2 juta orang yang berkumpul di KKR Madras, dan berikutnya pada tahun 2012, ada 1 juta orang yang terkumpul di KKR Hyderabad. Dan Pendeta Yonggi Cho menyampaikan mimpi dan misi baru pada orang India yang tercampak dalam kemiskinan dan penyakit. Seperti ini KKR Pendeta Yonggi Cho terbuka di 5 samudera dan 6 benua di dunia dan meninggalkan suatu peristiwa luar biasa dalam sejarah kekristenan dan misi. Hingga sekarang dimanapun Pendeta Yonggi Cho menyampaikan firman Tuhan, selalu ada banyak orang yang datang pada Tuhan. Prosesi pertobatan di mana orang menerima Yesus sebagai juru selamat terjadi di setiap KKR, dan peristiwa itu tidak berhenti. Ada juga kesembuhan ilahi dan kesaksian dan pengalaman Tuhan yang tidak berhenti. Saudara, lihatlah tempat di mana ada mujizat yang terjadi. Ada anak dari Mongolia yang tidak bisa dengar dari telinganya seluruh hidup, tapi sekarang dia mengaku imannya sambil mengikuti Pendeta Yonggi Cho sambil mengucap haleluya dan amin. 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 Haleluya. 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 Haleluya.
Ada kesembuhan hilai di mana pasien kanker paru-paru dengan sel kanker yang masuk sampai tulang sekarang membuat pondoknya bangkit berdiri dan berjalan. Di KKR Hyderabad, India, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa ikut mengucapkan haleluya. Orang dengan paraplegia buan kursi roda dan kru mereka dan meloncat dengan sukacita, dan ada banyak mukjizat yang terjadi. Pelayanan KKR dari Pendeta Yonggi Cho yang berlanjut selama setengah abad dapat dipanggil suatu tempat di mana terjadi kesembuhan ilahi dan mujizat dari Roh Kudus. Pendeta Yonggi Cho berdiri tinggi di dunia sebagai raksasa rohani yang punya semangat terhadap misi dunia. Semua ini berhasil di setiap tempat misi karena ada kasih Tuhan yang beserta bersamanya. Langkah-langkah Pendeta Yonggi Cho yang maju terhadap bangsa-bangsa dunia bersama Roh Kudus akan berlanjut sekarang juga. Selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. I have a good news to tell you. Saya membawa berita yang baik untuk disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. That is that Jesus Christ is here with us together. Berita baik adalah Tuhan Yesus Kristus ada bersama kita pada malam hari ini. My Bible says that Jesus Christ is same yesterday, today, and forever. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus sama adanya kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. 2,000 years ago, when Jesus Christ came to his own hometown, Pada suatu waktu, pada 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus datang ke kampung halamannya. he declared his mission to the people. Dan dia memberikan kabar baik kepada umat Tuhan yang ada di sana. He said, I am here to tell good news to the poor. Dan dia katakan bahwa dalam sinagog, aku datang padamu untuk memberitakan bahwa aku datang untuk memberitakan Injil kepada orang miskin. God does not like to see the poverty in the world. Dan karena itu dia menghendaki tidak ada kemiskinan di dalam dunia God ini. made Adam and Eve for not to live in the poverty-stricken place. Adalah keinginan Allah semula bahwa Adam dan Hawa dan keturunannya tidak boleh hidup dalam kemiskinan dan malapetaka. Garden of Eden was a very rich place, Karena itu Allah menempatkan mereka pada tempat yang baik. and God wanted Adam and Eve to live in that Garden of Eden. Karena itu mereka ditempatkan dalam satu taman yang bernama Taman Eden. But because of their rebellion, their sin, the earth became cursed. Dan karena mereka jatuh dalam dosa, maka mereka dikutuki dan mereka keluar dari taman itu. And they sweat to eke out an existence in the cursed world. Dan lalu seketika itu juga dunia berada pada dunia yang dikutuki. Human beings have been suffering from the lack of the food, lack of the dwelling place. Lalu pada waktu itulah manusia dilingkupi dan mereka berada pada saat yang bernama kemiskinan, kemelaratan, dan penderitaan. Jesus Christ said that he came to give us a better place to live and abundant food to eat. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia datang untuk memberikan pada kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Cukup makan, cukup minum, dan cukup dalam segala perkara. Jesus Christ took our curse on his body when he was crucified on the cross, and he canceled all the curse. Lalu Tuhan Yesus mengambil kutuk dosa kita dan ditaruhkan pada dirinya pada saat dia mati di kayu salib dan selesaikan segala kutukan When you kita. accept Jesus in your heart, you become a blessed person. Lalu Tuhan Yesus menjadi pada kita satu orang yang membawa berkat dan luar biasa kehidupan When yang you have berlimpah. Jesus in your home is becoming a blessed place. Dan dikala Tuhan Yesus hadir dalam rumah kita, maka rumah kita lah rumah yang diberkati oleh Tuhan. When you have Jesus in your society, whole society is going to be blessed by God. Dan dikala masyarakat kita menerima Yesus Kristus, maka masyarakat kita pun mengalami berkat, kelimpahan, dan rahmat dan anugerahnya. Jesus said, I have good news. Itulah berita baik yang saya ingin sampaikan pada saudara pada malam hari ini. Jesus Christ is right here with you together. Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara di tengah-tengah saudara pada malam hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia.
Praise the Lord. 2,000 years ago, He took your infirmities and carried away our sickness on the cross. 2000 tahun yang lalu dia mengambil dosa kita, sakit penyakit kita dan segala kutuk dosa di atas tubuhnya. He took away your sin. Dia mengambil dosa-dosa kita. He cleansed your trespasses. Dia mengampuni segala salah kita. He took your infirmity and sickness and disease. Dia mengambil alih segala sakit penyakit penderitaan dan beban hidup kita. And He took your curse on Himself. Dan dia mengambil kutuk dosa kita dan dipakukan pada dirinya saat dia tergantung di kayu He salib. conquered the death and hell. Dan dia memberikan pada kita damai sejahtera yang berasal dari sorga. So in Jesus, you are forgiven of your sin. Karena itu dalam Yesus Kristus, dosa saudara diampuni total dan semuanya beres. Blood of Jesus Christ cleanse you and make you sanctified. Dan oleh Yesus Kristuslah dia memperdamaikan kita dan membawa kita menjadi orang yang suci di hadapan Allah. Christ was beaten by the Roman soldier, and by His stripes you were healed. Dan Alkitab berkata, waktu tentara Romawi mencambuk dirinya dan luka-luka bilurnya itulah menyembuhkan sakit penyakit kita. All the curse in our lives have been nailed on the cross. Dan karena luka-luka bilur yang dideritakan di kayu salib itulah sakit penyakit kita disembuhkan. And you are going to have the Abrahamic blessings and prosperity. Dan through saudara berhak mendapatkan berkat Abraham, kelimpahan yang dikerjakan dijanjikan Allah kepada Abraham. Jesus Christ destroyed your death and hell. Haleluya. Yesus Kristus menghancurkan kematian dan alam maut dibombardirkannya sehingga maut tidak lagi berkuasa atas kita. Jesus has prepared your eternal dwelling place in heaven. Dan dia mempersiapkan bagi kita tempat yang indah yang bernama surga, rumah Bapa. Haleluya. And Jesus Christ took all of the sin, sickness and death in your place. Haleluya. Yesus Kristus mengambil segala sakit penyakit kita, bahkan kematian kita di atas tubuhnya, hanya karena dialah. You are no more sinner. Saudara tidak lagi menjadi orang berdosa. Blood of Jesus Christ took away your sin. Karena Yesus Kristus telah mengambil dosamu dan dosaku, lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi kemenangan yang dia You kerjakan. are no more slave of sickness and disease. Saudara tidak lagi menjadi orang-orang yang menjadi sasaran dari sakit penyakit kelemahan. Jesus Christ took away sickness and disease from your body. Tuhan Yesus mengambil daripada kita segala kelemahan dan sakit penyakit dari tubuh kita. When I was 17 years old, I was dying from tuberculosis. Waktu saya berumur 17 tahun, saya hampir mati karena penyakit tuberkulosis atau TBC. Doctor told me that I would only live 6 or 7 months. Dan dokter memvoniskan saya hanya bisa hidup 6 sampai 7 bulan saja dan setelah itu saya mati. I was vomiting blood every time when I cough. Dan saya setiap berbatuk, darah keluar dari mulut saya hampir setiap hari. I was in despair. Dan saya merasa seperti orang yang terkucil, tak berarti bagi dunia. I was frightened about the death. Saya takut akan kematian. I wanted to live, but there was no way for me to have a life. Saya ingin hidup, saya ingin bahagia, tapi tidak ada ruang bagi saya untuk melaksanakan niat saya untuk hidup dan bahagia. But someone came, told me about Jesus Christ. Tetapi ada seseorang datang padaku dan bercerita tentang Tuhan Yesus Kristus. And they gave me Bible. Lalu dia memberikan padaku Alkitab. And through Bible, I found Jesus Christ as healer. Dan dalam Alkitab yang saya baca, saya menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. He was healing the sick person everywhere he went. Dan pada saat itu saya melihat orang-orang sakit banyak sekitar saya. So by reading the Bible, I gained the faith in my heart. Tetapi lewat membaca Alkitablah saya menemukan bahwa saya walaupun berada di antara orang-orang yang menderita, saya ada harapan untuk hidup karena Yesus menjadi Tuhan dan penyembuh. I said, Jesus said that I will heal you. Lalu malam itu Tuhan Yesus berkata, aku akan menyembuhkan engkau sekarang juga. And you obey me, and I'll send you around the world to tell the gospel of Jesus. Dan jika kau taat kepadaku, aku akan utus kau ke seluruh dunia untuk memberitakan namaku. That evening, I was completely healed. Dan malam itu juga aku sembuh secara total dan sempurna. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. I was 17 years old.
Saat itu aku berusia 17 tahun. Now I am 78 years old. Sekarang saya berumur 78 tahun. Haleluya. All these years I have been healthy. Oleh Yesuslah aku berada sebagaimana aku ada pada malam hari ini. Jesus Christ blessed me and I went around this globe 120 times. Haleluya. Dan karena Tuhan Yesus dan kesembuhan yang dia berikanlah, dan karena natsar yang saya janjikan, dia kirim saya kepada 120 negara lebih dalam memberitakan namanya yang ajaib dan penuh kuasa. And I preached about 380 cities in the Yes. world. 380 cities. Dan saya mengunjungi 380 kota. In Christianity, God gives us the salvation free of charge. Di dalam Kristen, Alkitab mengatakan Allah memberikan kepada kita keselamatan secara cuma-cuma. God does not want you to do something for Him so that you may be saved. Karena hanya dia minta satu hal saja yang kau berikan pada Tuhan supaya saudara dapat diselamatkan. God says to us, you have nothing to do. Tidak ada satu hal lain yang saudara perlu lakukan. I have done everything for you. Saya punya berita bagi saudara. You just accept Jesus and believe in Him. Hanya ini saja. Terima Yesus, buka hati bagi dia, dan taruhkan iman dan percaya, maka keselamatan menjadi milik saudara. So when you recognize Jesus as your personal Savior, or confess Him as your Savior, you are saved. Alkitab berkata jika kamu menerima Kristus dan mengakui dia dengan mulutmu, dengan hatimu yang percaya, engkau selamat. Salvation is gift from the Lord. Keselamatan adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. You don't pay money to receive gift. Saudara tidak perlu membayar uang untuk menerima keselamatan dan menjadi orang Kristen. Gift is given free of charge. Karena ini adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. So salvation is free of charge. Karena itu keselamatan adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Jesus Christ has become your gift. Dan Yesus Kristus menjadi mahkota dan sesuatu pemberian Allah bagi saudara. On the cross He was hanging and suffering to save you. Di kayu saliblah dia tergantung dan menderita bahkan mati demi dosa-dosa kita. Christ, tonight you are free from sickness and disease. Malam hari ini taruhkan iman kepada Yesus Kristuslah, maka saudara akan bebas dari segala sakit penyakit dan dosa. Sickness and disease are the lying. Penyakit dan dosa adalah sesuatu Devil yang is adalah a dusta. liar. Setan itulah pendusta besar. And Jesus Christ took all the curse from our lives. Dan karena itu Yesus Kristus datang dan mengambil segala sakit penyakit dan dosa kita pada tubuhnya. And in Him God blesses you. Dan lewat dialah Allah memberkati masing-masing kita yang percaya kepadanya. And God is delighted for your blessing. Karena itu Allah sangat rindu memberikan pada saudara berkatnya. In Korea, Dan di in Korea, 1960, we were very poor. sebelumnya di Korea kita adalah orang-orang yang sangat miskin dan menderita. But we received Jesus Christ as our Savior. Tetapi banyak sekarang orang Korea menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. At that time, we had less than 600,000 Christians. Dan pada saat itulah kita hanya menjadi 600.000 orang Kristen. And in less than 60 years, God blessed us and we have now 120 million Christians. Haleluya, setelah hampir 50 tahun jalan, kami sekarang menjadi orang Kristen berjumlah 125 juta orang yang menjadi Kristen. And God brought blessing and showered upon us in our country. Dan karena orang Kristen semakin banyak di sanalah yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka negeri kami diberkati Tuhan secara luar biasa. We are no more poverty stricken. Kami bukan lagi menjadi negara yang miskin dan menderita. We have spiritual blessing, Kami sekarang orang-orang yang diberkati secara rohani, material prosperity, juga secara materi, secara makmur, secara materi. and healing too. Dan kami juga menjadi negara yang disembuhkan Tuhan. This time when I come to your country, I was so amazed about the beauty of your country and the progress of your country. Dan saya sudah datang ke Indonesia berpuluh tahun yang lampau. Dan sekarang begitu saya datang lagi, saya terkagum-kagum melihat Tuhan memberkati negara saudara. Dan kota Jakarta ini pun makin mantap dan luar biasa indahnya. Hallelujah. Haleluya, haleluya. I want to see that Indonesian church rise up
and bring the gospel of Jesus Christ throughout the world. Dan saya yakin dan saya terlalu percaya Indonesia, gereja-gereja Indonesia akan bangkit dan menjadi satu dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Haleluya. No Christians usually stay in the stadium under such a torrential rain. Dan kita tidak lagi berada hanya pada payung gereja kita masing-masing, seperti halnya payung menutup kita hujan malam hari ini. Who have sickness and disease in your body, rise up. Dan saya sekarang mau minta dari saudara, siapa di antara kita yang sakit secara tubuh, maka saudara bangkit berdiri di tempat di mana saudara duduk. Saya mau berdoa bagi saudara. And put your hand on your hurting place. Dan taruhkan tangan kananmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Sekarang yang sakit tolong berdiri. Lalu taruhkan tangan kananmu pada bagian tubuhmu yang sakit. When I pray, the power of the Holy Spirit will come upon you. Dan dikala saya berdoa, saya percaya Roh Kudus akan datang dan bekerja dalam dirimu dan membawa padamu kesembuhan. You will be healed. Dan saudara akan menjadi sembuh. Now we will pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di dalam sorga, in the name of Jesus dalam Christ, nama Yesus Kristus, we claim the healing. kami mengklaim kesembuhan. Jesus Christ took away our sickness 2,000 years ago. Haleluya, Tuhan Yesus telah mengangkat segala sakit penyakit kami 2000 tahun yang lampau. Sickness is the lying vanity of the Satan. Haleluya, penyakit yang dibawa oleh setan adalah seorang pendusta besar dan dia tidak boleh melawan firman dan tunduk pada firman. Legally we are healed. Dan oleh bilurnya segala penyakit kami sudah disembuhkan. In the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus Kristus. You Satan, go. Hei setan, keluar. You sickness, go. Penyakit engkau keluar. Be healed in the name of Jesus Christ. Dan aku lepaskan kesembuhan bagi umatmu malam ini dalam nama Yesus Kristus. Heavenly Father, Bapa di sorga, impart thy peace and joy and happiness into the heart of people. berikanlah damai sejahtera dan keyakinan yang sungguh dalam hati umatmu. Solve their problem. Bagi masalah-masalah mereka, Give them the peace and joy. berikanlah mereka damai dan sukacita. Give them the abundance of the blessing. Haleluya, berikan mereka berkat yang berkelimpahan. Give them a wonderful peace of kingdom of God. Berikanlah mereka berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Be healed in the name of Jesus Christ. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Haleluya, di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. God is showing me those one who got healed. Allah memperlihatkan pada saya banyak di antara kita sudah sembuh. You have eye trouble, you could not see well. God touched and healed you. Ada saudara yang punya masalah berbagai macam di mata saudara. Saya melihat dalam roh Tuhan telah menyembuhkan saudara. Someone has a tremendous headache and God touched and healed. Saya melihat orang-orang yang bukan sakit penyakit diabetes. Saya melihat Tuhan menyembuhkan mereka. God heals the deaf ear right now. Dan saya juga melihat ada orang-orang tuli yang tidak bisa mendengar. Tuhan telah sembuhkan saudara malam hari ini. Haleluya. Kidney trouble is healed. Dan saudara yang punya berbagai masalah, saya melihat Tuhan telah selesaikan malam ini. Arthritis is disappearing. Haleluya, saya rindu supaya Tuhan dapat berbuat itu bagi saudara. Your stomach trouble is healed. Ada orang-orang yang mempunyai kesukaran dalam kesembuhan. Malam ini saya melihat Tuhan telah menyelesaikannya. Intestinal cancer is melted away. Ada orang-orang yang sakit kanker payudara. Saya melihat Tuhan telah sembuhkan saudara. Women's disease is disappearing. Dan ada perempuan-perempuan yang mengalami penyakit yang juga tidak suka disembuhkan. Saya melihat malam ini Tuhan menyembuhkan mereka. You can hardly breathe, but now you can easily breathe. Haleluya, orang-orang yang tadinya tidak dapat tidur dengan nyenyak, mereka malam ini pun Tuhan telah selesaikan penyakit mereka. Your depression is leaving you. Dan juga orang-orang yang depres, malam hari Tuhan telah berikan surat damai sejahtera. Your insomnia is healed. Dan saudara juga yang mempunyai penyakit yang lain, hari ini Tuhan telah sembuhkan saudara. Skin disease is healed. Dan saudara telah disembuhkan secara ajaib. Liver trouble is healed. Ya, orang-orang juga yang mengalami penyakit liver sudah disembuhkan Tuhan. God's healing power is all over this place. Dan kesembuhan Tuhan sedang mengalir di berbagai tempat di tempat ini. Shake your hand. Goyangkanlah tangan saudara sebagai orang-orang yang telah diberkati. Lambaikan tanganmu sebagai orang-orang yang telah sembuh dan telah diberkati Tuhan. Haleluya. Berikan lambaian tangan bagi Tuhan.
God says that above all things you may prosper and be in health as thy soul prospers. Haleluya. Sebagaimana Alkitab berkata, biarlah jiwa tubuhmu sempurna dan diberkati sebagaimana jiwamu makmur dan sempurna. Just as the shower of the rain fell upon you, the spiritual blessing fell upon you individually. Dan sebagaimana hujan yang turun malam hari ini, biarlah urapan Roh Kudus lebih dahsyat dari hujan turun di atas kehidupan saudara masing-masing. Demikian Amen. doa saya. You are no more person who is bound by the Satan. Saudara bukan lagi orang yang dijajah dan dikuasai oleh setan, tapi dipenuhi dan dituntun oleh Roh Allah. You are more than conqueror in Jesus Christ. Saudara lebih dari pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah dan gemah. Haleluya. God bless you. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Shalom semua. Saya mau dengar sorak-sorainya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Mari beri hati kita untuk Indonesia. Meskipun hujan, tetapi kita percaya bahwa ini adalah hujan berkat. Indonesia dipulihkan. Indonesia boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dan Indonesia boleh menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Karena Tuhan luar biasa. How great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice.
Betapa indahnya kesatuan, karena kesatuan adalah perwujudan kasih. Ketika kesatuan gereja terjadi, maka hati Tuhan disenangkan. Dari tahtanya di surga, Ia akan mencurahkan berkat, damai, dan sukacita di atas muka bumi. Satu hati, satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk kemuliaan.